Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Pada video sebelumnya telah kita pelajari mengenai apa itu persamaan garis lurus. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai gradien atau kemiringan garis pada persamaan garis lurus. Bagaimana cara menentukan gradien suatu garis? Simak terus video berikut. Apa itu gradien garis? Gradien garis atau kita lambangkan dengan huruf M kecil adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Untuk memahami konsep gradien, coba perhatikan diagram kartesius yang menunjukkan posisi perjalanan pesawat. Misalkan, panjang lintasan saat lepas landas, saat di udara, dan saat ingin mendarat. Semuanya sama. Di sini digambarkan sebesar, kita hitung, 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Semua lintasannya membentuk garis lurus dan besarnya pun sama, yaitu 4 satuan. Tapi, apa yang membedakan ketiga garis tersebut? Yang membedakannya adalah kemiringannya, yaitu si gradien tadi. Yang satu naik, yang satu mendatar, dan yang satu lagi turun. Makanya konsep gradien ini menjadi penting dalam materi persamaan garis lurus, karena dengan gradien ini kita bisa menggambarkan suatu garis lurus dengan akurat sesuai arahnya. Nah, dilihat dari kiri ke kanan, jika grafik garis naik, maka gradiennya positif. Jika grafik garis turun, maka gradiennya negatif. Yang pertama, menentukan gradien dari grafik garis lurus. Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram kartesius. Nah, misalnya ini diagram kartesius, komponen Y adalah nilai-nilai pada sumbu Y, berarti dari atas ke bawah. Komponen X adalah nilai-nilai pada sumbu X, berarti dari kiri ke kanan. Rumus untuk menentukan gradien dari titik A ke B, misalnya koordinat titik A X1, Y1, koordinat titik B X2, Y2. Maka rumusnya adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X. Sama dengan, nah ini dibacanya segitiga ini dibacanya delta ya. Sama dengan selisih Y2 dengan Y1. Sedangkan kalau delta X, selisih X2 dengan X1, atau rumus gradien itu yang melalui dua titik adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita kembali ke pesawat tadi ya. Tadi kan kita bahas. Tadi dilihat dari kiri ke kanan, jika grafik garis naik maka gradiennya positif. Coba kita buktikan sekarang untuk garis yang merah. Nah, dari kiri ke kanan. Maka di sini kita konsisten untuk X1 Y1-nya itu adalah titik yang ini ya. Nah, di sini X-nya min 5,
1. Ini sebagai, sedangkan koordinat titik yang ini min 2,4. Nah, karena tadi dilihat dari kiri ke kanan, maka X1 dan Y1-nya di sebelah kiri ya. Kemudian X2 dan Y2-nya di sebelah kanan. Nah, kita masukkan ke rumus M sama dengan tadi rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka 4 dikurang 1 per min 2 dikurang min 5. 4 dikurang 1 berapa? 3. Kemudian min 2 dikurang min 5 itu 3. Maka 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, gradien garis merah sama dengan 1. Nah, berarti tadi jika grafik garis naik, maka gradiennya positif. Berarti ini terbukti benar ya. Kemudian, sekarang grafik garis turun atau garis yang hijau. Nah, ini koordinat titiknya 2,4. Kemudian sebagai X1 dan Y1. Kita dari kiri ke kanan ya. Berarti X1, Y1-nya yang di sebelah kiri. Kemudian titik koordinatnya 5,1 sebagai X2 dan Y2. Nah, kita masukkan rumusnya M sama dengan Y2-nya 1 min 4 per X2-nya 5 min 2. Sama dengan 1 dikurang 4 min 3, 5 dikurang 2, 3. Min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Nah, jika grafik garis turun, maka gradien negatif. Terbukti ya. Kalau misalnya tadi yang merah naik positif, yang hijau turun negatif. Contoh 1. Tentukan gradien garis AB dari grafik di samping. Nah, lihat ya di sini dari A ke B. Kita lihat koordinat titik A-nya. X-nya min 4. Y-nya min 3. Kemudian titik B, koordinat titik B, X-nya ini sebagai X1 dan Y1 ya. Kemudian koordinat titik B-nya X-nya 2. Y-nya 3. Ini sebagai X2 dan Y2 karena dari AB ya. Berarti A ke B. Nah, maka M-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kita masukkan Y2-nya 3 dikurang Y1-nya min 3. Kemudian X2-nya 2 dikurang X1-nya min 4. Nah, didapatlah 3 dikurang negatif 3 itu sama dengan 6. 2 dikurang negatif 4 sama dengan 6. Maka 6 per 6 sama dengan 1. Nah, ini grafiknya naik ya. Dari A ke B itu naik, maka positif. Contoh 2. Tentukan gradien garis yang melalui titik 3,4 dan min 2,3. Nah, ini tidak ada gambar grafiknya ya. Berarti X1, Y1, X2, Y2. Nah, jawab, kita masukkan ke rumusnya. Nah, didapatlah min 1 per 5. Min 1 per min 5. Negatif bagi negatif positif. Maka sama dengan 1 per 5. Nah, itulah tadi menentukan gradien garis dari grafik garis lurus. Selanjutnya, yang kedua menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Nah, langkah-langkah menentukan gradien dari suatu PGL. Yang pertama, ubah ke dalam bentuk umum PGL. Itu Y sama dengan MX plus C. Nah, yang kedua, gradien adalah angka yang terdapat di depan X atau koefisien dari X. Langsung ke contoh. Tentukan gradien garis dari PGL berikut. Nomor 1, Y sama dengan min 2X plus 5. Nah, ini bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C. Nah, langsung bisa kita tentukan. Maka gradiennya angka di depan X atau koefisien dari X. Maka M-nya sama dengan
min 2. Jadi gradiennya adalah min 2. Nomor 2. Min 2Y sama dengan X plus 1. Nah, ini sudah Y sama dengan MX plus C. Tapi di sini koefisien Y-nya bukan 1. Maka supaya menjadi 1, kita bagi dengan min 2 atau negatif 2. Jadi setiap suku dibagi dengan negatif 2 atau min 2. Min 2Y dibagi min 2, Y. X dibagi min 2 berarti min 1 per 2X. 1 dibagi min 2 min 1 per 2. Nah, ini sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, maka M-nya sama dengan min 1 per 2. Nomor 3. 2X plus 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, kita rubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Berarti yang ada koefisien Y-nya tetap di ruas kiri, 4Y sama dengan yang lainnya kita pindah ruaskan. Ingat, kalau pindah ruas tandanya berubah berlawanan. Yang tadinya 2X di sini pindah ruas jadi min atau negatif 2X. Kemudian 4 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif 4. Nah, sekarang koefisien Y-nya kita lihat ini bukan 1, maka supaya menjadi 1 kita bagi menjadi dibagi 4. Maka 4Y dibagi 4Y min 2 dibagi 4 sama dengan min 2 per 4X. Min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Nah, min 2 per 4X itu masih bisa disederhanakan ya. Y sama dengan min 1 per 2X min 1. Maka M-nya atau gradiennya sama dengan min 1 per 2. Nomor 4. 4X min 2Y min 7 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi ya, kita rubah atau kita pindahkan selain Y ada di ruas kanan. Maka min 2Y sama dengan min 4X plus 7. Karena di sini koefisien Y-nya lebih bukan 1, maka kita bagi menjadi min 2 ya. Nah, semua suku dibagi min 2. Min 2Y dibagi min 2 sama dengan Y. Kemudian min 4 dibagi min 2, min bagi min plus. 4 dibagi 2, 2 sama dengan 2X min 7 per 2. M sama dengan 2, jadi gradiennya 2. Nah, itulah tadi materi mengenai gradien garis atau kemiringan garis. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.